Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi saya Ida Rosita, kembali untuk berbagi matematika lagi mengenai materi di SMP kelas 9 ya. Masuk ke bab berikutnya tentang fungsi kuadrat. Ini ada di modul ketiga untuk kegiatan belajar 1, dan ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya tentang persamaan kuadrat. Tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah agar peserta didik memahami bentuk fungsi kuadrat dan mampu membuat grafik fungsi kuadrat. Namun seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu sama-sama ya. Silahkan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita mulai. Kali ini kita pelajari tentang definisi fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat adalah suatu persamaan dari variabel yang mempunyai pangkat tertinggi 2. Ingat, ada kata kuncinya kuadrat di sini ya. Ada kata kunci kuadrat, berarti pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk umumnya seperti ini, fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c, di mana nilai a, b, dan c-nya adalah bilangan real dan a tidak boleh 0. Atau bisa juga fx-nya ini kita ganti dengan y. Y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Dengan x adalah variabel bebas dan y adalah variabel terikat. Sehingga nilai y tergantung pada nilai x dan nilai-nilai x tergantung pada area yang ditetapkan. Nilai y diperoleh dengan memasukkan nilai-nilai x ke dalam fungsi. Baik, agar lebih paham kita lihat contoh yang berikut. Diberikan fungsi kuadrat fx sama dengan 2x kuadrat kurangi x kurangi 3. Tentukan nilai x agar fx-nya sama dengan 7. Oke, fx ini kita ganti saja dengan 7. Oke, berarti di sini Ibu buatkan fx sama dengan 7. Siapa fx? Fx adalah fungsi kuadrat. 2x kuadrat kurangi x kurangi 3 sama dengan 7. Baik, Ibu seberangkan angka 7-nya ke kiri, berarti ini menjadi negatif 7. Sisanya di kanan adalah 0 ya. Sehingga ini akan menjadi min 10. Maka ini kita turunkan 2x kuadrat kurangi x kurangi 10 sama dengan 0. Kita sudah mempelajari ini di bab persamaan kuadrat ya. Berarti ini nilai a-nya adalah 2, nilai b-nya adalah negatif 1, dan nilai c-nya adalah negatif 10. Sekarang kita kalikan a dengan c. Jadi kalau dikalikan a kali c adalah min 20. Kemudian kalau ditambahkan adalah min 1. Bilangannya berapa dengan berapa? Oke, dengan 5 dengan 4 ya. Ibu ambil 5 dengan 4. Karena di sini negatif 1, sisanya berarti ini yang negatif adalah negatif 5 ya. Sehingga kita peroleh di sini ini 2x, ini 2x ya. Kita simpan ini min 5. Kemudian ini plus 4, tapi ini dibagi dengan 2. Dengan 0, maka yang mudah kita bagi 2 adalah yang ini ya, yang ada 4-nya. Supaya mudah dicoret, ini berarti 2x min 5. Kemudian yang ini kita coret saja nih ya, 2 bagi 2 berarti x, 2x bagi 2 itu adalah x, 4 bagi 2 adalah 2. Sama dengan 0, sehingga oke, Ibu simpan ke atas ya pemfaktorannya. Kita peroleh 2x min 5 sama dengan 0, atau x plus 2 sama dengan 0. Ini berarti 2x sama dengan 5, maka kita peroleh x-nya adalah 5/2. Kalau yang ini x sama dengan negatif 2. Maka himpunan penyelesaiannya nilai x agar fx-nya 7 adalah negatif 2 dan 5/2. Ini kalau ditanyakan nilai x-nya. Ini sudah kita bahas sebetulnya ya di persamaan kuadrat kemarin. Baik, kita lanjutkan. Nah, bagaimana cara menggambar grafik fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dapat digambarkan ke dalam koordinat kartesius. Tahu koordinat kartesius ya? Ini sudah kalian pelajari juga dulu di kelas 8 ya. Sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu X adalah domain dan sumbu Y adalah kodomain. Domain itu adalah daerah asal, kodomain berarti daerah kawan atau lawan ya. Grafik dari fungsi kuadrat membentuk seperti parabola, sehingga sering disebut grafik parabola.
bukan parabola untuk antena TV, bukan ya, tapi bentuknya nanti lengkung. Grafik dapat dibuat dengan memasukkan nilai X pada interval tertentu sehingga didapat nilai Y. Kemudian pasangan nilai X, Y tersebut menjadi koordinat dari yang dilewati suatu grafik. Baik, supaya lebih paham kita lihat contohnya. Sebagai contoh, grafik dari fungsi ini fx sama dengan x kuadrat kurangi 2x kurangi 3. Cara yang paling mudah, strategi yang paling cepat untuk menggambarkan grafik ini adalah dengan mencari titik-titik nilai X agar menghasilkan nilai Y. Ingat ya, fx ini adalah Y. Fx ini adalah Y. Kita mulai dari X-nya min 4 sampai ke X-nya sama dengan 4. Kita lihat dulu tabelnya yang ini. Ini ada fungsi ya, fungsi yang soal tadi adalah X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Atau kita buat fx-nya ini sebagai Y. Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Maka kita cari sembarang titik. Ibu mulai titiknya bisa dari tadi dimintanya dari min 4 sampai 4 ya. Ibu sederhanakan saja dari min 2 sampai ke 4 supaya yang penting ini sudah mewakili titik-titiknya nanti untuk menghasilkan nilai Y. Kita masukkan saja nih nilai. Kalau ibu ambil nilai X-nya min 2, kita masukkan ke sini. Min 2 kuadrat. Min 2 kuadrat kan 4. Kurangi 2 kali min 2. Berarti kan min kali min plus ya. Plus 4. 4 tambah 4 sama dikurangi 3, jawabannya 5. Oke, biar lebih paham ibu coret-coret di sini ya. Sebentar. Baik nih. Ibu ambil misalnya X-nya yang ini ya, yang min 2. Berarti kita masukkan ke sini Y sama dengan, karena persamaannya itu ya, X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Ibu ganti saja di sini min 2 kuadrat kurangi 2 kali min 2 kurangi 3. Kalau ibu ambil X-nya min 2 ya. Ini berarti 4 tambah 4 kurangi 3. Berapa 4 tambah 4? 8 kurangi 3, 5. Jadi Y-nya kita dapat 5. Paham ya? Misalnya ibu ambil sembarang titik lagi nih. Nih, X-nya sama dengan 1. Masukkan aja ke persamaan. Y sama dengan X kuadrat berarti 1 kuadrat kurangi 2X berarti 2 kali 1 kurangi 3. 1 kuadrat 1 kurangi 2 kurangi 3. 1 kurangi 2 negatif 1 negatif 1 negatif 3 berarti negatif 4. Oke, sama ya. Terlihat bahwa di sini di tabel sudah tersusun dengan rapih pasangan masing-masing antara nilai X dan nilai Y. Kalau misalnya ini sudah tersusun rapi dari negatif 2, negatif 1 sampai ke 4 dan pasangan Y-nya juga sudah diperoleh dari hitungan yang kita cari tadi, maka kita tinggal membuat koordinat kartesiusnya. Koordinat kartesius terdiri dari sumbu X yang vertikal dan sumbu Y yang horizontal. Kemudian titik-titik ini kita simpan pada grafik, maka jadilah seperti ini kurang lebihnya ya. Ini adalah titik min 2,5. Berarti ini X-nya min 2, Y-nya 5. Berarti di sini ya, ini min 2,5. Kemudian ini adalah min 1,0. Lalu yang ini adalah 3,0 ya. Nah, yang ini berapa? Yang ini adalah 0,-3 ya. Ini 0,-3. Ini titik puncaknya kita peroleh titik balik ya, titik puncak sama titik 1,-4. Jadi ini adalah grafik fungsi kuadrat untuk Y sama dengan X kuadrat kurangi 2X kurangi 3. Jadilah seperti ini. Bisa dipahami ya? Mudah kok ya, tinggal dipelajari lagi. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah sifat-sifat fungsi kuadrat. Bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat? Sebetulnya bisa kita persingkat. Yang pertama kita cek dulu nih, grafik tersebut terbuka ke atas atau ke bawah. Kalau nilai A-nya positif, lebih dari 0 itu positif ya, maka dia akan terbuka ke atas. Seperti contoh yang barusan kita pelajari. Ini kan A-nya 1 nih, 1 kan lebih dari 0, maka grafiknya adalah terbuka ke atas. Tapi kalau grafiknya A-nya kurang dari 0, maka akan terbuka ke bawah. Lalu kita cari titik potong dengan sumbu X, Y sama dengan 0 berarti ya. Kemudian dengan sumbu Y, X-nya yang sama dengan 0. Tadi kita peroleh nih. Ini sumbu titik potong dengan sumbu X nih. Y-nya kan 0, berarti min 1,0 dengan 3,0 ini adalah titik potong dengan sumbu X ya. Kemudian sumbu simetri kita peroleh ini
min B per 2A. Min B per 2A kalau pada contoh yang ini adalah ini nih, 1 ya. Dia akan melipat kan, jadi sumbu simetri itu kan sumbu lipatan ya. Dia ada di X sama dengan 1 nih, di titik puncak ini. Min 1, min 4 itu adalah titik puncaknya, diperoleh dari rumus ini. X-nya min B per 2A, Y-nya adalah min ini ya, min D per min D per 4A. Jadi ini ada minnya. Oke ya. Baik, kita lihat contohnya. Lukislah grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat kurangi 2x kurangi 8. Pertama kita cari titik potong dengan sumbu x. Ingat, kalau titik potong dengan sumbu x berarti y-nya sama dengan 0. Fx ini adalah 0. X kuadrat kurangi 2x kurangi 8 sama dengan 0. Kita cari dengan pemfaktoran. Maka diperoleh x min 4 dikali x plus 2 sama dengan 0. Maka didapat x1 nya sama dengan 4 dan x2 nya sama dengan min 2. Maka titiknya adalah min 2,0 dan 4,0. Diingat nih, nanti kita lihat gambarnya seperti apa. Kemudian ini titik potong dengan sumbu y, berarti nilai x-nya ini kita ganti dengan 0. 0 kuadrat kurangi 2 kali 0 kurangi 8 sama dengan y. Ya, jadi kita peroleh y-nya adalah min 8. Maka titik potong dengan sumbu y tersebut adalah 0, min 8. X-nya yang 0, y-nya kita peroleh min 8. Kita cari titik puncak x, y diperoleh dari persamaan ini, sumbu simetri x min b per 2a. Minnya turun, b-nya min 2 ya, dari soal ini kan b-nya min 2 nih. Jadi min dengan min plus ya, plus 2 dibagi 2, hasilnya 1. Jadi x-nya dapat 1. Kemudian untuk y-nya kita peroleh dari ini, titik puncaknya atau titik baliknya, b kuadrat min 4ac per min 4a. B-nya min 2 kan tadi ya, min 2 kuadrat itu 4, kurangi 4 kali 1, 4, kurangi dikali min 8, berarti min kali min plus nih, plus 32 tambah 4, 36. 36 dibagi min 4, jawabannya min 9. Maka kita dapat x-nya 1, y-nya min 9, 1, min 9. Barulah inilah kita peroleh. Ini titik potongnya. Ini kan tadi titik potongnya min 2,0 dengan 4,0. Ini titik potong dengan sumbu x ya. Lalu titik potong dengan sumbu y yang ini kita dapat tadi berapa? Min 8, 0 ya, min 8. Y-nya kan yang min 8. Titik baliknya atau titik puncaknya kita dapat x-nya 1, y-nya min 9. Ini adalah gambarnya. Ya, dari 4 informasi ini saja sudah kita peroleh tanpa harus banyak-banyak titik yang harus kita cari, asalkan patokannya ini kita cari titik potong sumbu x, titik potong sumbu y, titik puncak. Kalau misalnya kurang titik-titiknya pakai tabel yang seperti tadi ya, contoh pertama. Oke, untuk materi kali ini Ibu cukupkan sampai ke bagaimana cara membuat grafik fungsi kuadrat. Silahkan dipelajari lagi dengan teliti. Kalau misalnya kurang, silahkan cari sumber-sumber belajar yang lainnya ya, dari Google, dari YouTube yang lain juga silahkan kalau dirasa perlu. Tetap semangat walaupun kondisi kita masih harus belajar seperti ini, harus dipaksakan semangatnya supaya tidak kendor, supaya nanti ilmu kita bermanfaat ke depannya ya. Mungkin tidak terasa sekarang, tapi mudah-mudahan nanti ke depannya terasa. Kenapa? Karena setiap prestasi tidak akan tercapai tanpa adanya semangat, usaha dan doa. Semangat harus dari diri sendiri, usaha juga harus dari diri sendiri, dan doa pun harus dari diri sendiri, plus dari orang tua atau keluarga kita. Oke, minta doa restu sama orang tua agar kita tetap memiliki semangat untuk belajar. Oke, terima kasih sudah banyak menyimak. Kita lanjutkan nanti di pertemuan berikutnya. Dicek Google Classroom-nya, dicek grup kelas dan grup Telegramnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.